there. Subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 Antas Negeri 2 Tegal dimanapun berada. Pak Guru selalu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar meskipun belajar di rumah. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan melanjutkan video kedua, yaitu materi bab 1 objek IPA dan pengamatan. Kali ini sub bahasanya adalah pengukuran. Tentunya kalian sudah pernah mengukur misalnya panjang buku, panjang meja, dan lain sebagainya. Nah, ini berarti dibutuhkan apa yang namanya alat ukur, kemudian ada satuannya, dan ada pula yang namanya besaran. Oke, untuk lebih menyingkat waktu, mari kita simak yang pertama tentang pengertian pengukuran. Nah, di sini pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya kita akan mengukur panjang sebuah meja, maka dibutuhkan penggaris sebagai alat ukur. Nah, setelah diukur ternyata panjangnya 80 cm. Nah, di sini hasil ini kita lihat satu persatu. Tadi ada besaran. Nah, panjang meja, lebar meja, ya, atau mungkin berat, masa, ya, masanya meja atau beratnya meja, atau mungkin lama pengukuran, waktu, itu semuanya dikatakan besaran. Jadi ada panjang, ada lebar, itu merupakan besaran. Panjang meja berarti besarannya, penggaris adalah alat ukurnya, dan 80 adalah nilai angka hasil pengukuran. Sedangkan 80 cm, maka sentimeternya adalah satuan. Oke, kita bahas satu persatu tentang pengertian besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka. Contohnya tadi sudah panjang, waktu, masa, dan lain-lain. Ini merupakan besaran. Nah, segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka itu namanya besaran. Kemudian satuan. Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran. Misalnya sentimeter, meter, ya, gram, kilogram, kilometer, dan lain sebagainya. Itu semuanya merupakan satuan. Jadi di sini dalam pengukuran ini ada besaran dan ada satuan, termasuk ada alat ukur yang digunakan. Alat ukurnya bermacam-macam. Kalau kita mengukur panjang, besaran panjang, maka ada meteran close, ada mikrometer, ya, ada jangka sorong, dan lain sebagainya. Itu panjang tergantung nilainya. Kalau kita akan mengukur tebal kertas, tidak mungkin kita menggunakan meteran, ya, tapi menggunakan jangka sorong, atau mungkin menggunakan mikrometer. Nah, kemudian kalau kita akan mengukur menimbang emas, ya, maka alat ukurnya adalah neraca atau timbangan. Itu juga timbangannya bukan timbangan dacin misalnya, itu kan untuk mengukur, untuk menimbang benda-benda yang berat, misalnya beras dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita akan mengukur waktu, ya, misalnya kita lari, ya, guru olahraga itu biasanya menggunakan waktu ketika menilai siswanya untuk berlari dengan menggunakan jam atau stopwatch. Itu yang namanya alat ukur. Oke, kita lanjutkan ke besaran. Besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur, ya. Nah, di sini macam-macam besaran itu ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Nah, ini yang tadi ini ada besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi ditetapkan, siapa yang menetapkan adalah ahli fisika dari berbagai negara, menetapkan misalnya untuk panjang satuannya meter, kemudian lambangnya M, kemudian masa satuannya kilogram, ya, lambangnya kg.
Waktu satuannya sekon, lambang satuannya adalah S, kuat arus listrik menggunakan satuan ampere, kemudian simbolnya A, suhu menggunakan Kelvin, lambangnya K, dan lain sebagainya. Nah, ini yang namanya besaran pokok, besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Hanya ada panjang, masa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Jadi ada 7 besaran pokok yang kalian harus ingat. Ini tentunya ketika mengingat besaran pokok ini, ada panjang, ada masa, waktu, ini juga jangan lupa satuannya sekaligus lambang satuan, termasuk nanti pada alat ukurnya. Ini kalian juga harus paham. Untuk mengukur kuat arus listrik misalnya ya, ini maka satuan yang digunakan adalah ampere dan alat ukurnya adalah ampere meter. Nah, ini kalian bisa baca di LKS atau buku-buku yang telah kalian beli di sekolah. Nah, di sini ini yang namanya besaran pokok. Alat ukur tingkat-tingkat ini, alat ukur, untuk alat ukur besaran panjang ada mistar, ada rollmeter, nanti ada jangka sorong, ada micrometer skrup, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengukur besaran massa ada neraca atau timbangan. Neraca pun ada neraca Ohaus, neraca sama lengan, dan lain sebagainya. Silahkan dibaca di buku-buku. Waktu ini alat ukurnya jam dan stopwatch. Kuat arus ampere meter, suhu, termometer. Berikutnya adalah beberapa contoh alat ukur yang ada pada materi ini ya. Yang pertama, alat pengukur panjang itu banyak macamnya, ada mistar, penggaris, rollmeter, ini biasa digunakan oleh tukang ya. Kemudian ini meteran untuk digunakan oleh penjahit. Nah, kemudian yang termasuk alat ukur panjang termasuk ini ada micrometer skrup dan jangka sorong. Nah, dimana micrometer skrup itu digunakan untuk mengukur diameter sebuah benda, misalnya diameter kaleng atau botol yang kecil. Nah, kemudian kalau jangka sorong untuk mengukur ketebalan suatu benda, misalnya kertas atau uang logam. Nah, untuk micrometer skrup ini ya memiliki ketelitian sampai 0,01 mm, jadi di bawah milimeter yang ada pada penggaris. Itu semuanya alat ukur panjang. Kemudian di sini ada neraca. Neraca itu juga banyak bentuknya. Neraca itu sama dengan timbangan ya. Ini untuk menimbang berat badan kita, ini juga termasuk neraca. Kemudian neraca Ohaus, ini hanya satu lengan ya. Ini banyak digunakan ketika kita akan membeli cincin, kalung, ini banyak di toko emas ini. Kemudian ada ini neraca 3 kaki. Nah, ini untuk biasanya banyak digunakan di laboratorium, termasuk dacin, on, dan lain sebagainya yang ada di pasar-pasar itu juga masuk dalam kategori neraca. Ini untuk mengukur massa suatu benda. Kemudian ada lagi ini termometer tembak ya. Alat pengukur panas ini banyak digunakan sekarang ini ketika kita melewati suatu pemeriksaan ya, karena adanya pandemi Covid, kita ditembak dengan alat seperti ini. Ini adalah untuk mengukur suhu kita. Nah, yang lainnya selain ini ada termometer juga banyak dijual di apotek-apotek. Selanjutnya ada yang namanya ampere meter, alat pengukur arus listrik. Nah, ini seperti ini. Tinggal kita colokan, kemudian kita tahu arus yang mengalir pada suatu rangkaian itu berapa. Ini akan ada istilahnya skala di sini ya. Di sini ada jarum yang akan bergerak menuju ke skala dan menunjukkan angka besarnya kuat arus yang kita ukur. Ini adalah beberapa contoh alat ukur yang banyak kita gunakan.
Oke, kita lanjut ke yang kedua adalah besaran turunan. Nah ini. Nah, besaran turunan ini definisinya adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi ada apa dari besaran pokok? Tadi kan ada 7 ya. Maka ketika dibuat besaran turunan di sini misalnya ini, luas. Luas itu panjang kali lebar. Volume panjang kali lebar kali tinggi, atau sisi kali sisi kali sisi. Massa jenis satuannya adalah volume. Apa istilahnya? Massa dibagi volume. Kecepatan. Nah, ini semuanya termasuk ke dalam besaran turunan. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, ini pengembangan dari besaran pokok, sehingga rumus-rumusnya ini tidak hanya 10, sangat banyak. Apalagi nanti kalau kita sudah ke tingkat SMA atau mungkin ke perguruan tinggi yang jurusannya adalah fisika, maka akan ada banyak rumus-rumus yang semuanya diturunkan dari besaran pokok. Makanya perlu diingat, besaran pokok itu apa saja, contohnya apa saja, ya, satuannya apa, alat ukurnya apa, itu harus diingat-ingat karena ini dasar yang akan dipelajari sampai ke jenjang berikutnya. Kalau kamu dasarnya lemah, nanti ke depannya di SMA mungkin di perguruan tinggi itu akan lemah. Makanya tolong ini dipelajari baik-baik ya, sehingga kamu kedepannya tidak merasa kesulitan. Nah, ini berkenaan dengan pengukuran yang merupakan salah satu ya yang harus dilakukan ilmuwan dalam IPA dan objek pengamatannya ya. Ini saja barangkali yang bisa Pak Guru sampaikan. Terima kasih, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah video, like and comment. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.